Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saat ini datang beribadah kepada Tuhan, memperingati minggu ke-6 persiapan kita memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Dengarkan panggilan ibadah Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh, bersyukur kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kita beribadah kepadanya. Ibadah Minggu Sengsara ke-6 pada pagi hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Kita pujikan kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh benar bahwa kami ada sampai saat ini semua karena kasih Bapa,
Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan dan terlebih pemeliharaanmu yang menopang hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap beribadah. Berkatilah masing-masing ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir, Tuhan menyapa setiap keluarga kami, dan kami juga mohon pengampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan. Kuduskan kami, ampuni kami, sucikan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, jikalau kita ada sampai saat ini menunjukkan besar kasih setia Tuhan. Dalam segala keadaan tetap nyata bahwa kasih Bapa akan senantiasa menyertai kita sekalian. Kita pujikan besar setiamu. kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan karena salib Kristuslah kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Karena salibmu. Hanya
Jemaat sekalian, mari kita bersahati, kita berdoa. Tuhan, satu-satunya kekuatan kami menghadapi situasi yang sulit, yang penuh ketakutan, ketidakpastian. Kami kembali kepadamu, dan firman satu-satunya yang menjadi kekuatan kami. Bimbing kami ya Allah Roh Kudus untuk belajar merenungkan satu bagian firman-Mu. Gembalakan kami umat-Mu, supaya lewat kebenaran ini, iman kami dikuatkan, kasih kami ditambahkan, dan pengharapan kami terus menjadi sauh yang kuat di dalam hidup kami. Terpuji bagi nama-Mu. Biarlah hamba-Mu dimampukan untuk memberitakan, dan jemaat-Mu dimampukan untuk mendengar, dan kami semua dimampukan untuk menghidupi kebenaran ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat sekalian, Salam. Di masa sengsara minggu yang ke-6 yang kita boleh hayati sekali lagi, pada minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Jumat Agung, mari kita merenungkan satu bagian firman Allah yang Bapak Ibu dan setiap keluarga bisa membukanya dari nats yang kita baca di dalam bacaan setiap harinya di dalam kitab Kolose yang saat ini kita sudah dapatkan atau kita sudah sampai pada ayat ini, dan kita membaca di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya mengambil satu tema, pengharapan dalam Kristus yang memberi kekuatan. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 13, ini doa Paulus bagi jemaat yang ada di penggembalaan yaitu Kolose, dan ini kiranya juga menjadi berkat bagi kita. Ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14 kita baca bersama. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, ada hal serius dalam iman kita yang harus kita pahami, dan firman Allah pagi ini menekankan di dalam masa sengsara dari Kristus yang kita hayati, kita diingatkan tentang hal penting dalam hidup kita, yaitu apa? Bahwa kita punya status sebagai orang yang percaya dalam Kristus, dan kita adalah orang yang telah ditebus sebagai umat yang kudus karena karya penebusan darah Kristus anaknya. Nah, kesadaran setiap diri saudara dan saya di dalam hidup dalam Kristus itu menentukan sikap dan respon saudara dan saya ketika menghadapi situasi sulit pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, situasi dunia ini, keadaan bangsa kita, dan juga keadaan keluarga kita, keadaan pribadi kita, kita diperhadapkan pada masa-masa yang sulit. Kita di dalam keadaan yang takut. Kita takut keluar rumah. Kita takut melakukan aktivitas-aktivitas sehingga semua hal harus dibatasi. Kita juga berada di dalam masa-masa secara keadaan ekonomi sulit.
Pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan dengan dinamis, dengan berbagai perencanaan-perencanaan ke depan, sepertinya mungkin saat ini sirna dengan kondisi kenyataan-kenyataan ekonomi global. Pekerjaan kita sangat terbatas. Ketika kita menjadi para pengusaha, baik usahawan kecil dalam keluarga ataupun usahawan-usahawan yang dilakukan di dalam setiap usaha pekerjaan kita di perusahaan kita, kita pun menghadapi masa sulit. Kita berada pada situasi yang tidak menentu. Mungkin kita akan bertanya, sampai kapan hal ini terjadi? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kondisi kemerosotan ekonomi, keadaan pekerjaan kita yang terbatas, dan juga semua gerak lingkup kita yang terbatas ini. Firman Allah menekankan, status kita berada dalam Kristus menentukan respon kita, menentukan sikap kita ketika saudara dan saya menghadapi situasi sulit pada saat ini. Ada pertanyaan penting dalam hidup kita. Apa yang kita perlukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang hidup dalam Kristus? Situasi ini sangat berdampak di dalam respon atau sikap kita menghadapi situasi sulit ini. Bapak Ibu sekalian, yang kita butuhkan yang pertama, kita butuh hikmat. Kita butuh pengenalan akan Allah. Dan hikmat yang bersumber dari pengenalan akan Allah, sehingga kita mengerti kehendaknya. Kita butuh untuk bertumbuh makin mengenal Allah dan kehendaknya. Kita lihat di ayat yang ke-9 dan 10, ketika Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose. Dan ini juga berlaku bagi gereja saat ini di dalam penggembalaan Kristus. Kiranya kita menerima hikmat dan pengertian yang dari Allah untuk mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada pergumulan sulit yang terkait dengan iman kita. Mungkin kita bertanya, mengapa situasi ini kita alami? Di mana Allah yang saat ini kita sungguh-sungguh sembah dan kita kasihi? Dan di mana dia berada di dalam masa-masa sulit saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teriakan dan pergumulan iman yang jujur di hadapan Allah sungguh tidak mudah untuk kita menjawabnya. Tapi sekali lagi, di dalam situasi sulit ini, ketika kita berada dalam Kristus, Kristus sebagai Tuhan memberi kita hikmatnya. Hikmat untuk makin mengenal siapa dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah menolong kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Alkitab menyatakan bahwa kita tidak bisa mengenal Allah, tetapi Allah lah yang menyatakan dirinya melalui Kristus anaknya, sehingga kita bisa mengenal siapa Allah itu. Dan kitab Kolose ini menjelaskan bahwa hikmat dan pengenalan akan Allah itu akan menolong kita meresponi situasi sulit saat ini. Sehingga kita ditunjukkan bahwa yang pertama, kita mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang ke-10, mari kita baca. Di dalam satu bagian ayat yang ke-15, dan ayat 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Firman Tuhan memperkenalkan siapa Tuhan. Yesus adalah pencipta segala sesuatu, baik menciptakan yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Kalau kita mempercayai kebenaran firman Allah ini, maka kita diperkenalkan bahwa tidak ada peristiwa dalam hidup kita, tidak ada kejadian, termasuk pandemi, virus yang tidak kelihatan ini, tetapi tetap ada di dalam kontrol Allah sebagai pencipta, dan Dia berdaulat atas semua yang diciptakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan bukan hanya diperkenalkan sebagai pencipta yang berdaulat atas semua yang Dia ciptakan, baik yang kelihatan maupun tak kelihatan, tetapi Dia juga mengontrol, Dia juga mengendalikan.
Sehingga dibantu di dalam Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu bekerja bagi Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah mengizinkan jika segala kondisi sulit ini kita hadapi, karena Dia adalah pencipta yang mengontrol untuk maksud kebaikan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kebaikan apa yang saya terima di dalam situasi sulit ini? Kita mungkin belum bisa memahami kebaikan-kebaikan apa. Tetapi salah satu contoh kecil yang kita bisa pikirkan, mungkin selama ini kita begitu banyak beraktivitas di rumah. Kita jarang memiliki waktu berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak-anak. Dan di masa-masa saat ini, Tuhan memberi kita kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, beribadah, bersekutu dengan keluarga, menikmati relasi persekutuan suami istri dan anak-anak. Itu salah satu kebaikan kecil yang kita bisa pahami. Yang kedua, bahwa Tuhan pencipta melakukan semua karyanya untuk tujuan kemuliaan. Tidak ada peristiwa di dalam dunia ini yang terjadi, termasuk semua yang diciptakan Tuhan dan kejadian-kejadian yang kelihatan dan tak kelihatan itu tanpa maksud kemuliaannya. Sebab segala sesuatu dikatakan berasal dari Dia, untuk Dia dan bagi kemuliaannya. Inilah pernyataan Alkitab untuk menolong bahwa peristiwa sulit ini kita diperkenalkan bahwa Tuhan pencipta yang berdaulat. Tuhan menyatakan siapa dirinya, bahwa penciptaan karyanya termasuk hal-hal yang tidak terlihat ini untuk maksud kebaikan dan untuk tujuan kemuliaan Allah. Di dalam bagian ini hikmat yang diperkenalkan kepada kita adalah Tuhan bukan hanya pencipta, tapi juga Tuhan penebus. Kita perhatikan, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di ayat yang kelima, di situ dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan pencipta yang berdaulat, yang berkuasa mengendalikan alam semesta. Tetapi juga Dia datang untuk menebus. Di ayat seterusnya dikatakan Dia memperdamaikan saudara dan saya. Di masa sengsara ini kita diingatkan bagaimana karya penebuskannya. Yang dahulu kita adalah jauh dari Allah. Yang dahulu kita berada di dalam kerajaan kegelapan. Sekarang dipindahkan di dalam kerajaan anaknya. Kita memiliki pengharapan, yaitu hidup yang kekal dan kerajaan surga. Bapak Ibu, ketika kita mengenal siapa Tuhan yang adalah pencipta dan penebus, maka ini menjadi sebuah respon kita. Bagaimana kita menyikapi sikap saat ini dalam situasi sulit ini. Bapak Ibu, mungkin kita bergumul dengan sakit kita yang terlalu lama dan sepertinya belum ada perubahan-perubahan. Bapak Ibu, kita menghadapi situasi yang tiba-tiba menyentak hidup kita, ekonomi kita menjadi merosot tajam, usaha kita begitu tidak bisa berjalan dengan baik, kita tertatih-tatih. Kita bergumul dengan keluarga kita akan kebutuhan-kebutuhan kita. Situasi itu membuat hidup kita bisa lemah. Hidup kita bisa putus asa. Apa yang kita butuhkan selain hikmat untuk mengenal Allah? Hikmat untuk memahami kehendak Allah. Yang kedua adalah kita butuh kekuatan. Untuk apa? Untuk tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 11 dikatakan, supaya kita dengan tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Ingat, Alkitab mengatakan menanggung segala sesuatu. Ketika kita menjadi orang-orang percaya, ketika saudara dan saya dikatakan di dalam kitab Kolose menjadi orang yang telah ditebus Kristus, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang bebas dari penderitaan, dari kesusahan, dari kesulitan. Justru Alkitab mempersiapkan kita. Ketika saudara dan saya menjadi orang ditebus Kristus dan dikuduskannya, saudara dipersiapkan untuk memiliki kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk menanggung segala sesuatu. Untuk menanggung penderitaan kita. Untuk menanggung sakit kita. Untuk menanggung kelemahan kita. Untuk menanggung ketidakberdayaan situasi hidup saat ini.
untuk menanggung ketakutan dan kekhawatiran kita akan sampai kapan situasi pandemi ini terjadi di tengah-tengah dunia, di tengah bangsa kita. Untuk menanggung situasi sulit ketika ekonomi kita, pekerjaan kita menjadi sesuatu yang berbeda seperti waktu-waktu yang dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita butuh kekuatan. Surat penggembalaan yang sama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa Dia adalah kekuatan kita untuk menanggung segala perkara. Kita diberi kesanggupan, segala perkara kita sanggup menanggungnya. Artinya, ketika saudara dan saya menghadapi situasi sulit ini, kita tidak menanggungnya seorang diri. Di situ Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Kekuatan untuk menanggung itu dengan tekun, menanggungnya dengan sabar. Karena ada pada masa semua penderitaan-penderitaan kita ini akan berakhir. Jika mungkin kita berpikir sampai kapan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa ada pada masanya semuanya akan berakhir. Jika kita tidak berakhir dalam penderitaan saat ini, berarti berakhirnya adalah saat kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini. Dan itu adalah penderitaan yang selesai dan kita menerima kemuliaan dari kerajaan surga itu. Artinya bahwa setiap penderitaan, kesusahan, kesulitan kita, bahkan Alkitab mengatakan Tuhan tidak memberi kepada kita pencobaan yang melebihi kekuatan iman kita, yang melebihi kekuatan kita. Kita akan diberi kecakapan, kita akan diberi kekuatan. Yakobus mengatakan kita akan tekun dan sabar seperti petani. Petani tidak gampang menyerah ketika misalnya cuacanya tiba-tiba berubah. Dia tidak berhenti untuk tidak bekerja. Ketika mungkin hasil panennya pada saat itu gagal, dia akan lakukan lagi. Nah Bapak Ibu sama, ketika situasi sulit ini bukan berarti kita tidak melakukan satu pekerjaan apapun. Kita di rumah, tiba-tiba berkat itu datang. Tidak. Firman Allah katakan kita akan terus tekun bekerja. Sekalipun mungkin sulit, sekalipun mungkin penghasilan kita berbeda. Tapi kita diberi ketekunan. Kita juga diberi kesabaran untuk melakukan semua karya yang Tuhan berikan. Karena apa? Di situ tujuannya supaya ada buah-buah yang nyata. Supaya apa? Supaya dikatakan pekerjaan perbuatan baik yang disiapkan Tuhan. Di ayat yang ke-10 itu dikatakan tetap kita lakukan. Yang terakhir, kita butuh apa Bapak Ibu? Di dalam situasi saat ini yang sulit sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Kristus. Yang terakhir adalah kita adalah orang-orang yang butuh kemampuan untuk bisa bersyukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu ayat 12 saya baca pasal 1. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki pengenalan siapa Tuhan kita, pencipta dan penebus kita, yang berdaulat atas semua peristiwa, yang mengendalikan alam semesta, yang mengendalikan kejadian-kejadian yang terlihat dan tak terlihat. Demikian juga kita adalah orang-orang yang diberi hikmat untuk cakap di dalam menanggung penderitaan kita, sehingga kita diberi kekuatan untuk tekun, untuk sabar. Dan yang terakhir, kita juga dimampukan untuk boleh bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada keistimewaan orang-orang yang telah dimiliki oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang punya kekayaan rohani. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, karena kamu menerima bagian kerajaan Allah yang sungguh tiada taranya itu, maka kita boleh bersyukur. Petrus juga mengatakan, bergembiralah, bersukacitalah. Karena apa? Karena keselamatan kita. Bapak Ibu, inilah alasan kita tak bisa bersyukur. Kenapa? Karena ada berkat-berkat rohani. Di dalam penderitaan ini, seorang penulis yang sama, Paulus dikatakan, memang kita mengeluh. Memang di dalam penderitaan-penderitaan di dalam dunia ini kita segera ingin keluar dari setiap penderitaan ini. Dan kita ingin berharap menerima pengharapan untuk sampai kepada bagian warisan untuk menerima kerajaan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengatakan, mari kita tanggung waktu penderitaan yang sungguh tidak akan lama ini. Dikatakan
bahwa penderitaan yang sementara dan penderitaan yang tidak sebanding dengan berkat kekayaan rohani dari kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga situasi sulit itu tetap menghibur kita. Ya, aku ternyata anak-anak kerajaan Allah yang memiliki janji warisan hidup yang kekal, kerajaan surga yang telah dikerjakan oleh Kristus di dalam masa sengsara yang kita hayati. Dan penderitaan salibnya telah memperdamaikan saudara dan saya, telah menebus kita, telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan terang. Itulah yang membuat kita tetap bisa bersyukur, bisa berterima kasih, untuk tetap bisa menjalani hidup dengan semangat. Di situ, di balik semua kesusahan kita, ada pengharapan yang kita lihat dengan mata iman kita. Karena Alkitab mengatakan orang-orang percaya tidak hidup karena melihat. Orang-orang percaya hidup karena imannya melihat tentang kerajaan Allah. Di pasal selanjutnya dikatakan, mari dikatakan kita adalah orang-orang yang sekarang akan menatap, melihat. Dikatakan arahkan pandanganmu bukan ke bawah, tetapi arahkan pandanganmu kepada Kristus, di mana Dia bertahta di surga, siap menantikan setiap kita untuk menerima bagian kemuliaan yang telah disiapkan bagi kita. Bapak Ibu, jika kita tahu bahwa kita adalah milik kepunyaannya, kita adalah orang-orang kudus yang telah ditebusnya, maka respon kita bukan lagi keluhan. Respon kita bukan lagi putus asa dan mengatakan cukup saya mengenal Kristus sampai saat ini dan saya mengikut Tuhan. Respon kita tidak akan mengatakan bahwa Tuhan, Engkau tidak ada dalam penderitaanku, di dalam kesusahanku. Tapi kita akan berkata dan kita percaya bahwa Tuhan memberi aku makin kenal, makin memahami hikmat yang diberikan Tuhan untuk mengenal bahwa Tuhan pencipta yang mengendalikan semua kejadian. Tuhan juga adalah penebus yang menyelamatkan hidupku. Tuhan adalah Tuhan yang memberi aku kekuatan untuk menanggung penderitaan, termasuk segala sesuatu yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu dalam keadaan sakit di rumah, ketika Bapak Ibu dalam keadaan ekonomi yang saat ini berbeda, ketika Bapak Ibu menghadapi situasi sulit dalam pekerjaan-pekerjaan yang terbatas, ketika Bapak Ibu menghadapi ketakutan akan virus pandemi daripada COVID-19 yang tidak terlihat, kita akan tekun menanggung, kita akan sabar, kita akan diberi kekuatan itu. Yang terakhir dikatakan, kita akan tetap bisa bersyukur karena berkat-berkat rohani melebihi dari setiap penderitaan kita, melampaui daripada setiap penderitaan-penderitaan kita yang sementara. Kiranya firman penggembala ini memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, tolong kami ketika kami makin menyadari siapa jati diri kami sebagai orang yang telah berada di dalam Kristus, sehingga kami memiliki sikap yang benar ketika kami menghadapi situasi sulit saat ini. Kami mengenal Engkau karena Engkau memberi kami hikmat siapakah Tuhan pencipta dan penebus yang mengendalikan semua peristiwa. Dan peristiwa ini dipakai untuk tujuan kemuliaan-Mu, supaya banyak bangsa, supaya banyak orang mengenal siapa Tuhan pencipta dan penebus di dalam Kristus Tuhan. Kuatkan iman kami, dan kiranya kami juga diberi kekuatan Tuhan untuk menanggung segala sesuatu, penderitaan kami, sakit kami, masa-masa sulit kami, ketakutan kami. Menanggung itu dengan tekun, menanggung itu dengan sabar, karena kami punya pengharapan di dalam Kristus. Kiranya kami juga dimampukan untuk bersyukur karena kekayaan berkat rohani melampaui dari setiap penderitaan-penderitaan kami yang sementara di dalam dunia ini. Ini doa kami. Kami sambut firman-Mu, hidupkan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kita bisa berdiri dan bersama dengan gereja sepanjang abad. Dimanapun kita berada, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, bagi yang tergerak memberikan persembahan syukur, perpuluhan, ataupun persembahan khusus, bisa ditransfer melalui nomor rekening GKA Elion Puri Suryajaya atas nama Bapak Sugiharto Santoso. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Ku berserah pada Yesus. Yang pertama, mari kita bersyukur pemeliharaan dan perlindungan Tuhan memasuki bulan April 2020 bagi keluarga kita, gereja, dan bangsa Indonesia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau yang telah memberkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur. Terima kasih Engkau yang memberi penyertaan dalam segala situasi. Kami tetap bisa bersyukur. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah bagi kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, juga gereja. Terpujilah Tuhan Yesus. Yang kedua, kita doakan persiapan umat Tuhan menghayati doa puasa yang akan diadakan pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 6 sampai 9 April 2020 dan juga memperingati Jumat Agung 10 April 2020 dan Minggu Kebangkitan 12 April 2020. Kiranya tiap jemaat dikuatkan dalam iman, di dalam kasih dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kita doakan persiapan kita untuk boleh memperingati hari Jumat Agung. Kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa persiapan jemaat-Mu, persiapan kami semua untuk masuk di dalam doa dan puasa mulai Senin sampai hari Kamis dan akan memperingati hari kesengsaraan dan juga memperingati hari kebangkitan-Mu. Berkati Tuhan Yesus sehingga kami juga semakin berakar kuat di dalam Tuhan, semakin dibangun di dalam Tuhan, dan kami boleh melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kami melalui karya penyaliban-Mu, dan juga Tuhan yang memberi kemenangan bagi kami
persiapan kami untuk boleh menghayati hari-hari kesengsaraan-Mu di dalam doa dan puasa. Beri kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa upaya pemerintah, masyarakat dan juga gereja untuk mengatasi COVID-19 ini. Tuhan memberi kesehatan, kerjasama yang baik, saling peduli, dan juga saling dapat membantu yang lemah satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Kami berdoa juga Tuhan untuk upaya pemerintah dan bahkan upaya semua instansi di dalam bekerja sama Tuhan untuk boleh juga menghindar daripada wabah virus ini. Kami berdoa Tuhan Yesus tahu kiranya kami masyarakat juga boleh bekerja sama, boleh saling mendukung, dan kami juga dalam situasi ini bisa saling peduli, saling memperhatikan bagi mereka yang lemah. Berikan kami hati seperti hati Kristus yang mengasihi dan peduli kepada mereka yang membutuhkan saat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita memberi segala hormat dan kemuliaan bagi Allah di akhir ibadah ini. Doksologi. Jemaat sekalian dalam tiap-tiap keluarga, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak-anak, menantu, cucu-cucu, opa dan oma, arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus akan memberi kepada kita hikmat untuk mengenal Tuhan sebagai pencipta dan penebus yang berdaulat, yang mengendalikan semua peristiwa, yang akan memberi kepada kita kekuatan, penghiburan untuk sabar, untuk tekun menanggung semua pergumulan-pergumulan hidup kita saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus juga yang akan memberikan sukacita pengucapan syukur karena berkat-berkat rohani yang diberikan untuk memiliki kerajaan surga yang siap menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua, memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat warta kita bersama-sama. Warta gereja yang pertama, ibadah doa dan puasa dilakukan di rumah masing-masing. Pada hari Senin sampai Kamis akan dikirimkan bahan renungan dan juga pokok-pokok doa, dan kita sepakat berdoa mulai jam 7 malam. Ajaklah keluarga dan juga setiap saudara-saudara kita bersekutu. Yang kedua, ibadah Jumat Agung dimulai pukul 9 pagi. Anggur dan roti perjamuan kudus higienis, yaitu semua berada di dalam higienis, di dalam kantong plastik, dapat diambil masing-masing di gereja. Jadi Bapak Ibu bisa ambil di gereja, kecuali yang lansia atau candramas akan diantar dan dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendy di dalam perjamuan kudus dan juga renungan firman. Kemudian Minggu Kebangkitan akan dimulai pukul 9 di rumah masing-masing. Ajaklah keluarga untuk beribadah di dalam sukacita kebangkitan. Ibadah anak sekolah minggu pukul 10. Bapak Ibu bisa mengikuti link GKA Elion Pregolan untuk ibadah anak. Yang terakhir, bagi jemaat yang tergerak memberikan persembahan syukur bisa tertera di tempat itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap bersukacita, dan Tuhan memberkati. Amin.